Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan setuju para alim, para ulama, para bini sepuh, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, juga dan setuju para hadirin, para hadirat. Saya hadir di tempatnya penuh dengan barokah kadinto. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala kadinto mapangki kula sarang sampean sedaja dalam acara Iksan di Socah dan sekitarnya secara rutin, insyaallah moga-moga pada istiqomah. Tujuannya pun Ki Kadinto mengingat kembali serta merajut tali silaturahmi, terutama di kalangan para iksandi, ikatan santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan juga kalangan masyarakat sekitar, para sepuh, para hadirin, para hadirat. Sekadima sobung salana perkumpulan Kadinto menangka merupakan satu sarana kula sarang sampean bisa bersilaturahmi, dan silaturahmi Kadinto bisa melanjang umur. Tetapi yang lebih penting lagi, Kadinto bisa saling mengingatkan di antara kita dengan adanya sedikit pengajian dan tausiah, minimal bisa meremajakan kembali pemahaman kita, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olana tidak bisa dipungkiri kalau sareng sampean sedaya Kadinto makhluk ke Gusti Allah taala. Sehingga punya tanggung jawab karena kita ini kan memegang amanat. Amanat untuk menjadi khalifah fil ardi, pengatur di bumi. Sehingga kita Kadinto harus sering-sering mengingat kembali tugas itu, tidak melupakan, sehingga kita kemudian bisa bertindak sebagai khalifah Allah di bumi. Salawat serta salam kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Kanjeng Nabi Muhammad Kadinto telah mengingatkan kita melalui Al-Qur'an, mengingatkan kita melalui hadis. Beliau Nabi Muhammad diutus Allah kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang petunjuk-petunjuk apa yang harus kita lakukan di dunia. Neka fungsina atau petugas nabi ben otosen. Manabi nabi mungkin hanya pada dirinya sendiri, tetapi kadang Nabi juga mengajarkan kepada yang lain walaupun itu bukan kewajiban. Tapi manabi otosen kati Kanjeng Nabi, otosen ini pasti nabi karena menerima wahyu. Tapi beliau diwajibkan menyampaikan kepada umatnya tentang napa sekotu kelako sarang kule sarang sampean nang tunya. Paling kule sampean nang tunya Kadinto tidak abadi, sementara. Dan dalam kesementaraan itu kule sarang sampean Kadinto memiliki tugas yang sangat besar. Ki Kadinto menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah. Abakti Gusti Allah Ta'ala. Ini tugas utamanya. Maka Allah Ta'ala dabu dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Lah, apa sebut kata-kata jin? Polanya sebelum manusia Kadinto Allah Ta'ala terjadi jin. Makhluk sebelum manusia neka terkenal kalaban istilah Abul Jan. Jadi kata-kata jin yang neka tidak merujuk kepada satu makhluk tertentu saja, tidak. Karena lafaz al-jannu neka kalau di bahasa Arab kan itu adalah sesuatu yang tertutup. Barang selalu kita elak pon. Bisa jadi suatu saat nanti manusia neka menjadi jin. Dalam kata umum jin neka kemudian harus satu ras tertentu, makhluk tertentu, benih selain punten kati ajam pon. Ajam ki ajam ni ketok. Ajam ki ajam. Jadi menabi pon orang ngalimantek ni pendekatan yang lebih dekat. Jenis yang lebih dekat, jenis korep. Jadi umpamanya kita berbicara tentang ajam, ki makhluk ke ajam, walaupun berajam Bangkok, berajam Kateh, berajam neka, tapi makhluknya sama. Beda kalau ban lebih sampai ada bu binatang. Wong binatang banyak, ada sapi, ada kerbau, ada babi, ada singa, ada harimau, dan banyak. Kata jin ni pada sarang nikah. Jadi jin ni benar pak tu satu makhluk pada ajam punten. Pak malah jin ni maksudnya pada binatang.
Jadi berusaha jenis binatang neka ajam, beda jenis binatang neka entok, beda jenis jin beda jin neka sampai iblis karena minal jinni. Iblis neka termasuk jin. Pembahasan saya lebih singkat, iblis kadinto termasuk makhluk Gusti Allah Ta'ala juga yang diciptakan Allah dengan berbagai macam kelebihan. Akhirnya jinan iblis neka pernah menjadi panglimanya para malaikat untuk membasmi makhluk-makhluk lain selo tak ada Gusti Allah Ta'ala menimbulkan kerusakan di bumi makhluk sebelum menossah dan neka. Nah pada akhirnya setelah itu dimusnahkan bumi pas Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala neka menyatakan kepada para malaikat engkau atau diyakina khalifah boleh nang bumi. Malaikat protes. Dan nek ata ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, masa sampean ki atuh diagina makhluk ngerosak nang bumi ben megili dara. Nek polan sebelum menossa nang badan nang bumi ka entok beda makhluk lain. Sebi Allah Taala kan entok parengi tugas kati menossa. Tetapi menimbulkan kerusakan lalu diberantas dengan Allah Subhanahu wa taala dan panglima yang memberantas itu adalah Azazil namanya. Menjadi kepalanya para malaikat ciptaki dari apoi. Ketika Allah Taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Adam bi Allah Taala paringi kelebihan engke kadin tok paringen kemampuan mengembangkan diri. Diberi tahu A bisa oneng sampai iya sampai Z. Allamal Adam al asma'a kullaha. Nah, neka kan dalam Al-Qur'an Allah Taala neka kemudian mengajari Nabi Allah Adam kepada ilmu asma, ilmu nama, ilmu definisi, ilmu ngajari pengetahuan. Sehingga kemudian saking ngemangken pada debat pilpres neka. Kemudian dipresentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat bahwasanya Nabi Allah Adam ini punya kemampuan untuk menganalisa, kemampuan mengembangkan diri, budi pekerti dan lain sebagainya. Tebak malaikat atanya Nabi Allah Adam bisa jawab situ aja. Akhirnya Allah taala surah sujud polana awal malaikat neka lo setuju. Dak penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam dak pencipta apa yang menossah. Surah sujud, asujud saja kecuali iblis. Illa iblisa aba wastakbara. Kenapa iblis melok poron asujud? Poron iblis nika memiliki semacam kebencian kepada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah yang pernah diberantas oleh iblis sehingga iblis kadin tok nganggep Nabi Adam nika akan berpotensi merusak sehingga abang merasa sombong, merasa mek mengebai pole pangeran jia tak ki mulja neng ko lengkok ra apa sabe neng pume nek iblis lo porona sujud bi Allah taala elak nat langsung neh mong Gusti Allah taala kadin to ku lebih sampean maksiat Allah taala nek lo seberapa beci tapi lamun ku lebih sampean langka ke pangeran dalam artian sombong dah Allah Ta'ala kedua niat untuk abrontak ke pangeran. Nah jadi orang umpamana lakot usah non gila non seporan doa solat umpamana pokok abang ngerasa dosa nyon sepora etrem bi Allah Ta'ala seporana tapi mong beda orang pahadabu bahwasanya bajang nih kalau wajib atau bajang nih kayak tipu bi Gusti Allah Ta'ala nikah saya kocak langkah ke pangeran sobung poran nikah pada sareng iblis. Mangkan kalau sampean sebagai manusia kedua tugas pun apa dari Gusti Allah Taala sampai ketika Allah Taala ngusir iblis dari surga dari langit maksudnya iblis nikah nya onda Gusti Allah Taala jak pasedaki jak pemateaki sampai kiamat tujuan untuk membuktikan iblis jak manusia nikah rosak bejat. Biar Allah Ta'ala parengin bektoh. Iya, lo pemahati ya iblis dengan sampai kiamat. Dan neka untuk membuktikan rekan ataruan jak saking anu neka. Jak saking manusia dalam kata-kata selugas. Neka Allah Ta'ala sareng iblis neka kemudian mempertaruhkan manusia. Manusia neka bakal teti akadi saya dewa ke iblis. Salbut merosak bumi
mengalirkan darah, oh tabah bekal dadi penapa saya kekarep Gusti Allah Ta'ala, saya kekarep mereka yang digadang-gadangkan untuk membuktikan kepada malaikat dawuh Allah Ta'ala neka bener, sampai Allah Ta'ala dawuh inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau bisa sampean nodi nang dunya semangken neka menangkah untuk membuktikan Allah Ta'ala saya bener, napa iblis saya bener. Ironisnya, nah banyak nang zaman modern semangkin, mung zaman dimen Allah Ta'ala ngirim Nabi Adam, lakar pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh boy sudah berdosa, lo percayaan udah nih akhirnya pekarem ya Allah Ta'ala. Terus sampai dengan Nabi Hud, Nabi Sol, sampai terakhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang petunjuk ke manusia, malah manusia neka menjadi seperti yang diharapkan Allah yang kikadin to nyembah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sampai diturunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sudah dibuktikan dengan segala hal keajaiban di dalamnya. Mungkin kalau lebih sampai mengenai Quran, kita melihatnya hanya sebuah kitab, sebuah buku yang di dalamnya tertulis ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang yang lebih oneng, selebih oneng nilai-nilai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Saya paling raja. Karena di dalamnya memiliki ijaz, memiliki keampuhan, memiliki kemampuan untuk melemahkan orang-orang yang tidak mau ikut atau tidak mau tunduk kepada Al-Quran, untuk melemahkan orang-orang kafir. Nika Al-Quran. Nah nika kita belum bicara tentang khasiatnya Al-Quran, yang di dalamnya banyak ayat-ayat yang kemudian kalau diamalkan menimbulkan semacam pengaruh atau aura yang bisa mempengaruhi hukum dunia. Nika mukjizatnya Al-Quran. Lamun nabi selain bi Allah Ta'ala parengin mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam sakte. Napa? Tungket bisa obat tiolar. Tangannya bisa bersinar dalam kegelapan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampai orang tukang sehera Fir'aun sesakte suku jago nekuk cokop lempar tiolar ekakan kapi. Tungket etoko lagi ke tasek asebe tasek bisa nyebrang. Tungket etoko lagi dak botoh nyomber aing nek Nabi Musa. Tungket etan cakaki dek tanah budabu bisa suara nendepa. Mau mangken sedaja orang oneng nih soalnya pada telepon mangken. Coba PPC red depak suara. Mau lambat zaman Nabi Musa. Nggak bisa. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salam wafat, sedaja kesaktena, sedaja kemampuna elang sedaja. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ketika dinto. Walaupun Kanjeng Nabi wafat, kesaktian Al-Quran tetap berada di sekitar kita. Mukjizat Kanjeng Nabi selebih heboh, lebih beda. Kenapa? Nyebak boleh. Dan itu disaksikan oleh seluruh masyarakat Arab, seluruh orang Madinah, seluruh orang Mekah waktu itu. Kanjeng Nabi ini kan nyebak bulan, sampai semakin bulan mengiterupung ini kepada bekas sebo. Dan coba menurut ilmu alam nangki bulan itu kan seperempat bumi raja nah dak mau bisa sebe engke mau mikir kalaban logika orang semangken dan tapi mang Allah Ta'ala ke Arab cak boleh bulan nah bumi ini aku ancor kabeh kiamat dan sebe Kanjeng Nabi bulan situng masuk dari tangan kanan tangan kiri atau nang dan pemangkat boleh ke atas. Nek lebih heboh. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, empon sobung mujizat neka. Kecuali Al-Quran yang bertahan sampai sekarang. Dan Al-Quran gampang hafal lagi. Sampai banyak orang yang dunia hafal Quran mulai dari sesepuh sampai anak-anak gini bisa hafal lagi Quran. Coba tunjukkan kepada saya, mana ada satu kitab selain Al-Quran yang mampu dihafal seperti itu? Kitabnya orang Kristen, Injil. Pendeta sepaling sakti, sepaling jago neng Vatikan gimana? Lo apal kok kepada Injil yang 4 versi itu? Kan beda 4 kitab Injilnya kan? 4 macam, cuma saling kontradiksi. Neka. Tapi Al-Quran, anak-anak gini ngakin ben lah karena bisa neng nangis neka.
nang TikTok, nang YouTube nya. Dan nikah berisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh sampean umpamana terus dagangan laris Al-Qur'an neka kuncina. Badan Al-Qur'an neka ayat wa'adzin fin nasi bil haji atuka rijala wala kulli dhamiri yatina neka mong itoles na senapa kali sabe ituku. Orang bisa datang dari man ka iman. Ayat haji neka. Nabi Allah Ibrahim neka selestarena ngabai Ka'bah, abangun menenga bai senga bai Gusti Allah taala. Abangun Ka'bah bi Allah taala soro manggil orang. Wa'adzin fin nasi, panggil orang neka. Bil haji atuka, kalaban haji bakal datang dari kapi. Neka mung toles sahabat nang toko. Toles senapa kali satu senapa mang. Sahabat itu toko. Padane orang neka ketok atu kapi. Pada Nabi Ibrahim satu kaatuan. Neka al-mutafa'ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebiasa baca kula bi sampean. Aduh paling mantin neka. Jumlah bilangan sampai 386. Neka sampean dagangan korang laris baca neka amal lagi. Oh sampean umpamana kana bini lodik baju laki baca amal lagi. Oh bedak orang atane nang sabe. Dan yang rogi to mama neka kan boleh kan neka baca de abu sambur lagi nang sabe. Neka kesaktena Al-Qur'an. Neka paling sakti. Dan di dalam Al-Qur'an neka ada petunjuk tentang bagaimana cara aku lebih sampean menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Sampai di dalam Al-Qur'an kadin Allah taala menyatakan bahwasanya orang-orang mul jenekah engke kadin orang saya paringi ilmu tentang Al-Quran. Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Al-ilmu nang nekat bentuknya itu ada alnya. Benar setujuna ilmu tapi al-ilmu khusus ilmu dari ilmu Al-Quran. Sehingga kemudian orang menguasai ilmunya Al-Quran gadin menjadi mulia baik di sisi manusia apalagi di sisi Allah dengan syarat ilmu gadin egalako. Mungkin ngapalakin ilmu Al-Quran lo ikalako pakai yang kuikal ngakale orang. Neka masuk ada apa sejak buakin Imam Al-Ghazali ning kitab Bidayatul Hidayah ya kawal ulama asu. Tak kau ada apereng di ulama coba. Jika dinta ulama menggunakan Al-Quran menggunakan ilmunya untuk meraih dunia. Walaupun harus mengorbankan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Sehalal teti haram, seharam teti halal. Nah boleh zaman politik kati semangken. Zaman politik kati mangken nega ruwet. Anapa meko cak ruwet pola na benyacukan ahli ilmu yang tergoda untuk mendukung salah satu pasangan calon. Tapi cara dukung nyoba lagi. Angkan dan gula sekeluarga dari pondok Darul Hikmah lo teman ngereng politik. Baik tadi bupati, baik tadi DPR tingkatan, baik tadi kelebun. Nah, mulai dari baba sampai pilihan kelebun nang desa gula netral. Orang ngereng. Kecuali pilpres mungkin mereka mau larak kan lain tengku mau nakan adanya. Gula melena bagi ay, meleria. Itu kan tugas gula paling petunjuk. Tapi gula tibi lo masuk ada tim partai tim 01, 02, 03, 04 umpaman geng sobung 04. Lo ngereng. Nah neka. Polana takut kalaban terlibat nang perangkat ini kapah ngubah hukum mbak nyoba aki orang minimal politik ini kan ngerasa nih orang. Angkana dua gaibah, dosa gaibah neka dosa raja hakul adami. Nah neka. Mungkin dalam taklim artinya mengajarkan kepada murid-murid. Sehingga ya sampai pada Wiria. Nah kebiasa. Maka ke Al-Quran juga menceritakan tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang Abu Lahab. Benar ngerasa nih orang mereka mau cerita kamu oret maksudku lah. Tapi ketika ngerasa nih orang terjun male orang lo melesi A, lo melesi B, lo melesi C. Sedangkan dalam hal itu bedetunya. Mungkin sampean ngerumpi neng baru ngajar tengkok malaria Poland dah. Neka lo masuk sampean neng masalah katineka neka adalah haknya sampean. Dan neka. Tapi ketika sampean belajar di situ ngoreng untuk mempengaruhi orang lain pah nyoba aki selain neka satu hukum.
polana meraih dunia nganutnya pas untuk ngelakoni dosa. Jadi kula lo tanti politik tapi kula ini pengamat politik, malah gabung neng grup kiai Basra, kiai apa NU, MUI, napa pada gabung saja. Dan neka, soalnya dan kula nang MUI tadi pengurus, tadi sekretaris umum, nang NU tadi wakil katib, NU Bengkalan maksudnya PC. Jadi bergrup lah, kadang apa? Ada bu masalah neka, kiai situng ada bu neka, engkau melek 01, kok melek 02, ada debat dan neka. Bikul gelai saja. Dan neka, apa polana perdebatan katanya kan sebenarnya percuma Nabi menurutan gula. Polana ada yang menentukan benar tidak itu. Dalam hal itu adalah rakyat. Dan dalam neka sebung benar salah. Nega bener 1 tambah 1 sama dengan 10 salah punten. Soalnya politik nega mana yang benar, mana yang menang itu yang benar. Dan nega dalam politik. Makanya dalam politik nega beristilah pemenang mengambil semuanya. Jak boleh kekuasaannya. Sejarah bisa yoba mung sampean aku politik nega. Sejarah nega bisa yoba. Pun kenapa sejarah Indonesia yang dibelok-belokkan seperti keterlibatan santri dalam kemerdekaan Indonesia. Bi rezim Soeharto buang saja neka. Tidak pernah ada penyebutan Ki Hasyim Asy'ari itu dalam perebutan dalam 10 November itu. Dalam sejarah Lombok tepak sekolah SD. Tahun yang semangkin. Baru setelah dibuka sejarah setelah rezim Orba jatuh. Lalu dibuka kemudian ternyata ada keterlibatan dari neka Ki Hasyim Asy'ari baru ada neka pemenang mengambil semuanya. Makanya ketika kita bicara politik kita harus hati-hati lah karena tanpa boleh sebekal datang pilpres neka. Tuh harus jaga yang bolan obeng mahmele orang yang tidak kita terima dari hati nurani. Jadi mau milih neka ngolatit kalaban hati nurani kita sendiri. Dan neka kula lo cek ngaca ke sambian. Soalnya apa? Soalnya dalam hal itu adalah hak dan kewajiban, adalah hak demokrasi. Dan neka. Tapi engki umpamana kula mele dan neka, engki sampean tidak bisa kemudian mengkritik pilihan saya kan dan neka. Karena itu juga hak kula tibi. Dan neka. Nah, jadi dalam kontestasi seperti sekarang neka kita neka harus bijaksana. Jangan sampai atau karan seteretanan geng markena tuh ngabela Prabowo, tuh ngabela Ganjar, tuh ngabela Amin. Anies Muhaimin aja. Dan neka. Apalagi mungkin neka. Anu didik laporakin ke polisi, kadi Amin mungkin laporakin ke polisi, polan ngakui kata Amin. Polan Amin neka yang mendiskreditkan agama, polan Amin disebut nang dalam salat. Padahal orang yang senuntut neka goblok. Kenapa? Amin nang Islam neka bertelok. Beda amin culu ke Kanjeng Nabi al amin keneng bisa dipercaya. Dan ini beda amin ini kemana aman. Beda amin lanceng alif ini kemana terima kasih ya Allah Taala. Ya Allah terima kasih doa saya sebut kak dito. Mangkan macenan ketika beda kiai doa sampai neka alif pelanceng amin. Menegeng amin. Loh salah makna makna namung amin neka berarti aman masa berengatu giana tu ya Allah torin pemasuk akin surga saja aman masa ada neka bener amin ai istajib ya Allah terima akin doa kadinto. Jadi sampean lo noro mau take mau tua mau Allah mau ya Allah lo noro cukup amin lepas ada bisa tua tak nyaman. Mong maca mong tahlilan gisa kiai no atu apa sampean cukup amin kacike geng monce kacike geng monce atuhna pada me pada polan maca amin neka pada sampean bisa kiai sa atuh neka pada saya baca kena mangkan mong maca Fatihah waladhdallin amin lah neka justru neka merupakan padanya sampean maca Fatihah neka. Soalnya nang Fatihah esenen kini kecukan doa ihdinas siratal mustaqim. Dan neka mungkin dilaporkan ke polisi Anies polana
ngangkui kata singkatan amin. Padahal amin nang Quran nang Islam betul telok neka. Lo masuk akal. Neka saking dari napa istilahnya ruwet nona politik neka. Dan neka. Tapi kita semua kudu memang harus hati-hati. Soalnya masing-masing neka memiliki kelebihan dan kekurangan dan potensi-potensi untuk merusak kepada bangsa ini karena semuanya itu pemodal mainan. Neka pemodal nang budi neka. Dan neka, mangkan aku tu tengah. Cuma untuk pondok Darul Hikmah, mangken neka lakar kilok memutuskan. Bune kilok memutuskan, kilok cek ngajak. Cuma mong sekecondongan, condong pasti. Mong semangken condongnya ke Anies pasti pondok Darul Hikmah. Apa polan? Polan pada santren, apa di mikul. Anies teman mondok nang Pabelan, Gus Muhaimin teman mondok. Pada santren loh. Mau santren lo dukung santren dukung saya. Neka pertimbangan gula. Oh ini begini. Lalu jangan beretorika lah kalau sekarang ini. Dan neka gula malah bodoh. Ini bagus apa? Nah semari 10 tahun lo ke Indonesia punya otang. Tapi neka pendapat gula lah. Tapi kan ada orang lain sandi kepentingan lain. Contohnya neka Kolebun. Neka kan masuk. Neka mungkin pertarungan dahsyat. Kenapa? Karena sama-sama penguasa. Misalnya PJ Bengkalan. Neka orangnya serah. Lagi Kolebun nung Bengkalan diarahkan. Oh PJ sebenarnya nung Solo. Neka orangnya serah. Neka diarahkan para Kolebun. Neka PJ. No, coba benturannya. Pada Kolebun bisa atokar neka. Nah boleh rakyat tuh. Dan neka memang mengenaskan buat kita. Dan neka memang mengenaskan. Makanya kalau dari mungkin lo netral secara netral pada Lirboyo kisah. Lirboyo secara napa instansi apa menurut benar instansi. Secara pondok nih kan netral, tapi kiai meleh. Kiai mengarahkan dek bela. Pondok punya katanya kemangken. Kibernya ada amin. Polan apa? Polan santri pada NU nah. Presiden capres ya maksudnya. Ya mau selain gimana coba gimana saya NU selain calon selain lo itu mau NU nah ini bodoh Pak Mahfud MD mana kan bekel saya bekel nih membekel presiden nih kalau andi tugas tunjukkan kepada saya di undang-undang dasar atau undang-undang yang menunjukkan tugas dari seorang wakil presiden tidak ada. Jadi mau lo beri laku wakil presiden nih kalau lo alako ketika Ma'ruf Amin, mangken. Parangin apa coba? Sobo, justru bagusan menteri. Mau menteri ada tugas pokok dan fungsi. Neka menteri pertahanan umpama harus alat pertahanan, alutsista. Neka. Oh menteri perdagangan, neka menangani perdagangan dengan coba wakil presiden. Kenapa tugasnya? Tidak ada. Jadi munggulnya lo ajeling bekel gula. Lo ajeling bekel. Dan neka, neka cuma sekedar wawasan. Kalau lo ngajak sampai politik, punten cuma melek politik. Anak Darul Hikmah terutama alumni Kak Dinto, gimana satu suara. Nah lo pahapatu pada alumni, nah. Karena pun nang Facebook wah situ pendukung Prabowo situ mungkin lo neka beda. Semalah beda salah situ alumni gue neka justru daftar DPR dari PDI. Nah neka dari PDI untung bener yang Jawa. Keng migulang kilo lo ibu buah, ki maksudnya lo igung singgung, lo torot pokok lo nyinggung kan neka. Amun pak nyinggung pihak lain migulang keng beringat lo jagung singgung cek sanrasan juga tak kok edit husang migulang. Dan neka penting malah bersatu maksud terutama ini pondok dari mana ke malah lo atokaran. Polanya beda pilihan makan kan baper. Situ ngucap maksud. Neka keliru sampai makin autoker dan Allah bisa ngobrol seluruh Indonesia ini kan makin pelena Pak Lekor 14 Februari milih presiden neka ya mau pada jujur dan insya Allah menang Anies tapi saya ngeloe pangki saya teguh saja pada Bengkalan teguh bisa teguh kepi suara-suaranya mungkin lemar joblos mungkin gitu lo nuduh lah Pak, wah, hari yang enggak ini mungkin, dan kan, di depan publik kan. Dan saya siap mempertanggungjawabkan hanya kata-kata mungkin itu bukan menuduh, tapi opini saja.
Dan tapi yang jelas kita semua harus menggunakan hak pilih dengan baik. Dan eman, jangan sampai walang kolok milih aja milih. Ini merupakan hak warga negara, termasuk menurut gue kewajiban juga. Karena pilihan kita itu akan menentukan 5 tahun ke depan itu akan seperti apa. Dan emang kan cak porofio bang sekete bumong bereng bertabaran seket 1-2 kalah kapti. Pondok saja, untuk nyoblos urusan Athena TV kan gue berdoning sering nyoblos serah. Mungkin apa punten? Ben boleh, neke lain bi kelebunan. Mau kelebunan kan langsung berpengaruh di sana sampean. Mau neke cok ngatas. Dan neka malah mau parlo ber 01, 02, 03, 04, 05 kalah kapi lah mana neka. Coblos napa jangan Athena TV. Ben kula tidak kemudian benci kepada orang yang beda dengan saya. Dan polen masing-masing orang keduan pemahaman, keduan pemikiran, keduan pendapat. Nika bener pakai sekutu noro madhab nika. Mau nabi pakai kutu ngereng madhab, mau ngereng madhab tako kelero. Patut Wahabi mungkin. Kemana-mana bid'ah, kemana-mana syirik mungkin. Dan banyak mungkin aliran-aliran anyar nika. Wah ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Ini bid'ah, ini syirik. Aneh sangin omahe ngaku, aneh ke lo syirik. Lo bid'ah padahal kanjeng Nabi ku toman ngene omahe ngaku. Entar ke masjid numpak sepeda motor lo syirik, lo bid'ah. Lo bid'ah aja pon. Padahal kanjeng Nabi ku toman numpak sepeda motor ke masjid. Kanjeng Nabi numpak unta. Mulakar konsisten numpak unta kieu ke masjid. Malah nero Gusti Kanjeng Nabi. Dan neka mungkin banyak ketineka. Tapi ketika bicara tentang politik ketineka, politik itu tidak harus bermadhab. Walaupun menurut pendapatku lagi politik Indonesia ini kan demokrasi. Demokrasi ini kan satu kepala satu suara. Ini kan menurut gue memang termasuk sistem yang agak bodoh. Kenapa? Seolah antara profesor sealem sejago, kiai sealem sejago, suaranya pada situng pada tukang beca. Kalau lo nyala tukang beca, tukang beca neka alaku kalaben tenaga. Sedangkan kiai kan kalaben pikiran, profesor doktor jadi dosen, tapi suaranya pakun situ. Sehingga mau sampean bisa nombuki tukang beca orang-orang bawahan lulusan SD neka sampean bisa mekalah 100 kiai. Mau sampean bisa metunduk 200 tukang beca. Coba, kiai penting tukang beca dalam masalah pemikiran kan mesti lain. Tapi ketika dibicara demokrasi, satu orang satu suara. Neka. Nah, neka termasuk kelemahannya demokrasi neka. Tapi dalam masalah pemerintahan akhirnya kembali kepada kesepakatan. Jadi kulang mendukung daripada komunis. Mengkomunis semuanya apa kata negara? Rakyat lo bisa ikut-ikut, harus semuanya kata negara. Malah mau rakyat neka beda dengan negara, elang. Letengko neng China, Jack Ma, Sandi Alibaba, paling sokin orang China nih. Polan bertentangan dengan negara, elang setengah bulan. Masan abali pole Jack mana mungkin lemare buk napa neka pahau be sahamnya jual lah neka Jack mana neka mau komunis kan mau kan lambok PKI berontak bahaya guys. Kenapa berhasil kisah ada torfil yang Islam neka di Indonesia mungkin neka orang-orang Islam setaat neka beri kandem. Beri pagar, sabon situng kenangan Uighur, kaum Uighurnya mana dan neka rekan penyingkir disisihkan neka mau komunis dan neka nah lamun raja kerajaan ke di Saudi Arabia mau lo sesuai bi apa kata raja bi orang yang berkuasa pancung saja macam semakin Muhammad bin Salman sekebesaran yang Saudi Arabia putra mahkota terbaru neka. Dan neka, pada ulama neka bertentangan dengan Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman punya rencana bangun Ka'bah neng Riyadh, Ka'bah raksasa gitu suraja. Tentang ulama Wahabi, pate ulama. Dan neka, Muhammad bin Salman neka, lakar kebesa. Nah neka mau kerajaan, mau Indonesia kan lo bisa, setiap 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Cuma angki mong kadung ngerasai kekuasaan, akhirnya terlalu ganti ya. Dan neka nyari akal, lo neka mau ganti maleo ano, nah neka akhirnya coba main. Dan neka lah coba main. Padahal yang diharapkan kan tidak seperti itu. Nah makanya
di kesempatan Kak Dinto sekedar silaturahmi juga, saya memaparkan beberapa hal terkait dengan situasi politik saat ini penting nih Kak. Artinya bangsa negara ini ketuhanan politik, jangan sampai terkecoh. Jadi yang paling itu lau be, doang kuan nih kan kalangan kiai ini kepada dengan grup. Dan asal dukung nih kok, mainin bi anu, oh apa mungkin ngereng dah situ. Coba mungkin makai sampai mau ngarah tekan gitu ya. nih ke 2.000 juta. Langsung lah head engkau top ya head aco aku wah. Kenapa punten? Kilo tiga pikiran dah jadi. Mampan jual pekan bisa jadi kijang bisa jadi apa jadi ni ke. Dan kan, tapi kan ketika berkaitan kelaban tokoh masyarakat dan kan, bisa coba. Enggak selamba Golkar kisah. Ketika osom Golkar lama tak mampu beri kiai Pak Nur ki jatuh lah kan. Agar kau tu tengah teh. Dan kan. Tapi mong semakin sobung agama mangken setuju pada anu Pancasila. Apa istilahnya dasarnya Pancasila intinya. Sebenarnya pahala kadi lambok Ka'bah. Beringin Allah ni ka lambo abago lah masuk oko manjukan panggil koramel adukung P3 panggil bi koramel tapi sandin buna asas Pancasila asas tunggal le sana asas tunggal ni ka abago lah pindah ke Golkar sempat pindah ke Golkar guruna ke Mustain Romli kan Golkar dan ni ka Sanseta sebelum saya ini kalau ada guru nah bagus lah mereka. Itu cenderung engkau ya justru aja ke Pak Harto malelo pengaruhi bi tamping seiringnya malelo sampai ngerosak dorop umat Islam. Jenderal sudah Pak Harto juga jahat. Bodoh saya nyamor ya aja traumaten kiai deh. Keng mingko tahan nggak aja. Lakar tang tugas pon ke Mustain untuk mestabil Pak Harto dan mereka. Aku cepon apa aku mung dak ni kengiring apa olah mungkin badan kau ada lausan. Masana no oleh senapa bulan tinggal tu nya kiai. Ya Mustain. Kiai akhirat. Bagulnya ke sentar bi anak Pak Harto. Kalau na oneng cak bagulnya murid ke Mustain, murid kesayangannya iya cek. Masuk. Bagulnya lo poron nasla. Engkau mung bene Pak Harto tibi lo endang kau. Nah ini kepanggil motosen Pak Habibie. Pak Habibie kirim ke Pondok ini untuk meresmikan sekolah SMP lah Pak. Kan Habibie saya meresmikan. Beda salam dan ini istihara bagulah. Istihara are bagus njangkau noro Pak Harto. Dan ini tepatnya ke lau asas Pancasila, benih asas agama lambo kan benih nasa kok telok lambo. PDI Golkar sareng P3. Masana au asas Pancasila, asas Pancasila dan ini kan. Akhirnya istihara pas kenging lamat dari Gusti Allah Ta'ala mungkin alamat kalaban lafat hasbunallah ni'mal wakil naka fangkolabu bini maduna beki akhirnya bakul ngereng Golkar tepat neka langsung kenging bantuan banyak SMP langsung oleh abangun SMP senakan apa untuk lembaga ngejatim ngate SMP SMA langsung kenging kebongong ancar rekana mungkin segeluan selakar dunia saya tabung benenaku napa politik monoku politik ni kan mengarahkan penguasa malelok dan badan dan kan makanya nang tim ni ke beda Habib Lutfi nang tim situ beda Abah Muhtadi ni kan lakar F6 guys nang kan nang coba sangka gue lebih sampean kelu kecuali jelas Pak Oba ni kan lain ya nih kan lakar bertocuan akhir selamat alhamdulillah Abah gue mah ngereng Golkar tetap pondok jalan selamat lo jatuh polana istihoroh bentuk juna bagus agar terus perjuangan guru nah dan neka masalah keker Pak Harto Pak bentuk PKB NU dan neka sentare boleh di Golkar abah gula dan neka cek untuk tetap Golkar istihoroh boleh abang ternyata coba langsung kita tolak biar abang nah lo bisa langsung ngereng PKB cek ya Abdullah pada almarhum Ceki Abdullah akhirnya bagul jadi sekretaris umum PKB Bangkalan teman neka nah neka perjuangan kiai beres ketika dinto angin lebih sampai kalau neng langsung coba sangka jeling ono langsung coba punten monggola husnudzon kan lah kayak sepenting
Tore pada niatnya bagus. Ataku niat agar kau lebih sampean kadin to ketika melakukan sesuatu mereka betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun yang tujuan hidup kita. Dan ya kadin to bisa sampai akhirnya kamu terus cerita politik lagi bisa lancar. Apa pola? Pola gulen ke termasuk orang pengamat politik. Jadi background pendidikan gue S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum. Pada hukum gue hukum negara benih hukum agama dan hukum agama cukup cari yang pondok macam kita fatul muin fatul qori fatul muin fatul wahab fatul gila banyak mau nih bisa baca TV tapi kuliah lakar dari sekolah pertama sarang kuliah ke pas sekolah akar hukum sehingga kuliah politikus nih gak ngerti kuliah ada iya maksudnya ada iya soalnya nang hukum nih kayak beda lakar pengetahuan sebisa mendeteksi mereka. Dan neka sehingga ketika melihat gerakan seperti wah ini ada tocun bangki dan neka nah itu yang sebenarnya harus disampaikan kepada masyarakat soalnya masyarakat ini gampang istilahnya diarahkan padahal mungkin neka harusnya kita sudah harus cerdas karena itu akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara 5 tahun ke depan. Dan ya kan jangan sampai salah pilih. Jadi mau bermatabar obeng, mondut, obeng cuma nyoblos dan apa cepon hati nurani. Cel pada lo oneng. Kita yakin, mari coblos, mari. Walaupun benar saya sorong kan dan ya. Oke, soalnya urusan neka kan urusan sedekah, anggap sedekah, nolak sedekah kan makro. Dan ya kan, aku jangan sombong dan ya kan. Jadi mau berorang matabar, pabrik gemper, lo mondut nah kayak orang ngabri gemper. Dan ya kan. Moga-moga bi Allah Ta'ala Indonesia neka pemangki presiden selakar ongkongku bagus. Malah gue lebih sampean neka bagus. Olana tabe yaskut bisukutil matbu dan neka. Jadi mong presiden bagus selalu kebabana bagus. Dan kalau presiden lo bagus kebaban salbut. Makanya gue lebih sampean kan la oneng dalam perkembangannya negara kita neka mengalami kemunduran. Kemunduran dalam hal sumber daya jual kapi keluar. Bahan baku baterai, bahan baku neka ke bahasa China kapi, bahan neka emas ke bahasa Amerika, jual saja. Tapi akhir makin Indonesia neka soki, kalau lebih sampai lo ngereng soki. Padahal jasa keng Indonesia neka lakar dikelola dengan baik sampai bensin nih, cek kelola abi becek lo keluar, ayo lah tibi mode bensin neka. Indonesia penghasil minyak ketiga terbesar di dunia, tapi senaper kena bensin. Coba terus Saudi Arabia, bensin biaya kan larangan naik. Walaupun semakin ongkar di Saudi, polanya ke biaya perang. Dan neka, soalnya Saudi neka lah kacul Amerika neka. Dan neka, saking Indonesia dikelola dengan baik. Aduh, soki ongko Indonesia neka. Cadangan minyak terbesar badai temuan Indonesia. Cadangan baterai bahan baku baterai HP deh. Nikelnya mana? Neka temu nang Jawa Tengah. Walau yang meraja neka bahasa China semangke. Soalnya apa? Senyual neka oleh 10%. Nah, tadi mau transaksi sampai 300 triliun, oleh 30 triliun. Coba. Lopah jenan wah, mangken dah. Mun klebun tuh kecarok. Soalnya proyek terutama di tempat-tempat saya subur mau nangkain to, nah apa yang dihasilkan lagi? Tapi nang tempat-tempat selakar banyak transaksi kan klebun sudah aja. Coba. Dan neka mau menutur neka punten benepolan hasil mutur keng bolan nyamuk klebun. Nah, dan neka menurut kula ki napa istilah kehormatan. Onong di selain punten mon cepet. Neka lakar proyek satu proyek harga sekian truk keluar izin izin AMDAL. Izin neka tek klebun saja. Jakarta nang Cikarang opo neka mau bade pabrik bentuk pabrik nah kan kau izin dari Kelebun langsung lakar bang gasoki manangin matur ki mah ada kang kibalen geng bantuan 1 miliar kisah dan kan mau oleh project juga 10% kan lakar hang Kelebun neka jadi Kelebun modut neka lakar beda aturannya bene pas bene apa Kelebun kalau enten beda aturannya keng mau lebih ki salah. Dan neka, tadi itu kalau lebih sampai itu ratu, maka Indonesia neka makmur kebudina.
Atuh, mungkin mong semangken kula ki nganggep Anies sebisa ngepe Indonesia makmur nika. Mong selain nika lah warisan sebelum mah nika. Nah, mong semangken ki Anies. Wallahu a'lam dalam perkembangannya. Kila semoga kula pasrah ke pangeran. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pajapan Allah taala bagus, nika bagus nika. Mangken kula sampean toreh doa Allah taala moga-moga pada parenga bagus, moga-moga kalau bisa sampean Indonesia ini berarti negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan moga kalau bisa sampean sedaja parengen banyak rezeki lanjang umur sareng Allah taala sehingga kehidupan kita bisa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.